Menurut beberapa orang yang kami survei, kerjaan apa yang dilakukan setelah lulus dari Fakultas Hukum? Pengacara, jaksa. Pengacara jadi jaksa. Pengacara, Hakim. bisa jadi hakim. Setelah lulus dari Fakultas Hukum, katanya hakim, pengacara, jaksa, dan notaris saja pekerjaan yang bisa dilakukan. Nah, ada beberapa pekerjaan yang sebenarnya belum kamu ketahui. Kerjaan sarjana hukum, hakim, pengacara, jaksa, notaris. Beberapa pekerjaan selain yang disebutkan di atas, yaitu arbiter, kurator, legal drafter. Apa itu kurator? Kurator, setahu saya sih cuma ada 4 ya profesi lulusan hukum. Yang pertama itu ada hakim, yang kedua itu ada jaksa, yang ketiga itu ada polisi, dan yang keempat itu ada pengacara. Selain dari 4 ini ada yang namanya kurator. Mungkin Eka lah yang lebih tahu apa sih itu kurator. Nah, memang sih kurator itu ada. Tapi bagi kalangan masyarakat maupun mahasiswa hukum saja kurang tahu nih apa ini profesi dari kurator. Terus kalau dalam pengertiannya apa sih itu kurator? Nah, kurator itu adalah orang yang berwenang untuk mengurus dan mengawas dari warisan budaya. Contohnya nih seperti galeri foto, perpustakaan, museum. Museum. Nah, itu. Lah, itu kan masalah seni. Kita kan menjurus pada lulusan hukum. Dalam pengertian hukumnya itu, kurator adalah orang yang berwenang untuk melakukan pengurusan dan penjualan terhadap harta kekayaan dari seorang debitur pilot. Debitur pilot lah. Pilot itu tuh apa? Nah, pilot itu artinya adalah kebangkrutan. Dalam hal ini disebut pilot karena debitur tidak mampu ataupun gagal dalam menjalankan kewajibannya terhadap kreditur. Seperti itu, Ima. Oh, kalau lulusan hukum yang ingin jadi kurator gampang dong kalau misalnya kita mau jadi kurator. Nah, sebenarnya sih tidak semudah itu sih, Ima, karena yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa kurator ini mengandalkan prinsip kehati-hatian. Hati-hati ya. Dalam menjalankan profesinya, kurator ini harus mengupayakan semaksimal mungkin untuk menjaga harta kekayaan ini tidak kurang seperti adanya kecurangan dan kemungkinan besar akan dilakukan oleh debitur maupun kreditur. Terus tugas apa? Ini kurator kalau mau menjalankan tugasnya itu kapan? Nah, kurator ini menjalankan tugasnya setelah adanya keputusan hakim dari pengadilan niaga. Pengadilan niaga. Setahu saya cuma ada 4 ya pengadilan. Yang pertama itu ada pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, pengadilan agama, dan pengadilan militer. Terus ini pengadilan niaga masuk ke mana? Nah, sebenarnya pengadilan niaga ini termasuk ke dalam pengadilan negeri. Jadi kita masuk ke dalam pengadilan negeri, ada satu tempat di mana dikhususkan untuk melakukan perkara pengadilan niaga. Seperti itu, Ima. Jadi intinya kurator adalah orang yang semaksimal mungkin mengamankan dari tindakan dari kreditur debitur yang ingin melakukan kecurangan terhadap Harta pilot. Oh, yang itu. Gitu. Jadi kreditur ini adalah intinya profesi kreditur ini adalah mengedepankan independen dalam menjalankan wewenang dan tugasnya. Oke. Apa itu arbiter? Di sini kita akan jelaskan secara singkat mengenai apa itu arbiter. Nah, by the way nih Aisy, kan kita akan membahas mengenai arbiter. Nah, kalau kita ingin membahas sesuatu harus dari definisinya dulu. Kamu tahu nggak kira-kira apa itu definisi dari arbiter? Nah, sebelum kita jelaskan secara singkat mengenai apa itu arbiter, kita ke arbitrase itu dulu. Nah, arbitrase atau biasa disebut dengan pengadilan swasta adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan oleh perjanjian arbitrase yang dibuat oleh pihak yang bersengketa secara tertulis. Nah, dari yang kamu katakan tadi, kenapa bisa disebut dengan pengadilan swasta kalau begitu? Nah, kenapa bisa disebut dengan pengadilan swasta? Karena hakim-hakimnya itu lebih dikenal dengan sebutan arbiter. Dan sistemnya itu beda dengan pengadilan umum pada umumnya yang dibayar oleh negara.
tapi dia itu dibayar oleh pihak yang bersengketa itu sendiri. Oh, jadi gitu ya, hakimnya dibayar oleh pihak yang bersengketa, Iya. dan yang memilih hakimnya itu adalah pihak yang bersengketa juga. Iya. Jadi yang bisa saya tarik kesimpulannya, jadi tugas dari arbiter itu mirip seperti hakim-hakim pada umumnya. Nah, kalau gitu kamu tahu nggak kelebihan dari arbitrase atau pengadilan swasta dibanding pengadilan umum lainnya? Kalau mengenai kelebihan kan seperti yang kamu bilang tadi, pihak yang bersengketa menyewa hakimnya sendiri. Otomatis pihak yang bersengketa ingin persidangan atau penyelesaian sengketanya ini bersifat private. Nah, itulah salah satu kelebihannya. Kelebihannya kan jadi media-media tidak bebas untuk meliput persidangan ini. Itulah kenapa penyelesaian sengketa yang berbentuk arbitrase ini digemari oleh para pebisnis yang ada di Indonesia. Karena mereka suka ketika media-media tidak meliput persidangan atau penyelesaian sengketa tersebut. Nah, yang kedua, mungkin pasti sengketa ini akan diselesaikan dengan waktu yang cepat atau persidangannya sangat cepat, karena sesuai dengan payung hukum atau regulasinya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 Pasal 48 mengatakan maksimal putusannya itu 6 bulan setelah putusan final. Jadi kalau misalnya putusan finalnya itu sudah selesai atau sudah keluar, tidak ada lagi dong banding atau kasasi yang dapat diajukan oleh pihak yang bersengketa. Nah, putusannya itu sudah mutlak, betul. Dan seingat aku, keistimewaan atau kelebihan dari arbitrasi yang terakhir itu, kita bebas untuk memilih hakimnya sendiri. Ya, jadi kira-kira kesimpulannya apa, Is? Jadi kesimpulan dari arbiter. Ya, kesimpulannya. Arbiter itu adalah hakim yang bertugas di pengadilan swasta yang mengurus sengketa di luar pengadilan umum. Nah, mungkin itu saja yang kita bisa sampaikan mengenai arbiter. Menurut kamu legal drafter itu apa sih? Menurut saya, sebagai mahasiswa hukum, yang terbayang ketika kita mendengar kata legal tentu saja menjurus ke ranah hukum. Nah, legal drafter itu sendiri termasuk dalam bagian ranah hukum, yaitu hukum tata negara. Seperti itu ya. Kalau menurut kamu gimana? Nah, sepengetahuan aku nih, legal drafter itu adalah orang atau kelompok yang mampu untuk menyusun dan juga merancang suatu peraturan perundang-undangan. Nah, bahasa kerennya ini suatu undang-undang. Nah, dalam menyusunnya itu, mereka tidak hanya bekerja sendirian, namun mereka harus mampu untuk bekerja secara tim. Nah, mereka juga itu harus mampu untuk membuat suatu paket yang utuh dalam suatu draft pengaturan itu, mulai dari naskah akademik hingga draft pengaturannya itu sendiri. Seperti itu. Wah, bisa hebat gitu ya. Jadi legal drafter bisa membuat peraturan perundang-undangannya sendiri. Tapi kamu tahu nggak, karena vitalnya peran dari legal drafting dalam proses legislasi mengakibatkan tarif atau bayaran yang dikenakan buat legal drafter sangat mahal. Dan di Indonesia sendiri jumlah dari legal drafter itu masih sangat minim. Wah, berarti itu merupakan suatu peluang dong bagi lulusan Fakultas Hukum untuk menjadi legal drafter, apalagi gajinya sangat tinggi loh, apalagi legal drafter ini merupakan suatu jabatan yang fungsional. Nah, dari produk dari legal drafter sendiri itu merupakan legal drafting, di mana legal drafting ini nantinya akan digodok oleh para legislator yang kemudian akan disahkan menjadi peraturan yang berlaku di masyarakat. Seperti itu. Arbiter, kurator, dan legal drafter adalah profesi sarjana hukum yang bisa dikerjakan setelah lulus dari Fakultas Hukum.